Hari berikutnya sampai aku pingsan, Kak. Bayangin, gara-gara aku ngeliat di bawah tangga deket kamar mandi itu ada sosok cewek pakai gaun putih lagi dan dari mulutnya keluar busa, matanya merah gitu. Tadi sebelum kamera mati lu kenapa lari ke situ? Jadi kalau kakak perhatiin ya, tadi tuh si kakak tuh pandangannya ke sana mulu tuh. Nah, nggak tahu pas tadi dia ngejelasin apa, tiba-tiba tuh dari belakang aku tuh kayak ada yang jalan. Cuman kayak sekeliwat doang, ya merinding. Terus lewatin belakang sini, merinding tuh. Terus maaf ya. Terus dia lewat sini, berdiri di sini. Nih di lampu ini. Iya, di belakang. Hah? Berdiri di situ. Sumpah demi Allah nih. Si Cece ini berpesan, dia kan nyuruh aku cepet pergi. Terus dia ngasih tahu namanya Cece. Dan ternyata dia juga bilang jasadnya masih ada di situ, Kak. Aku merinding kan. Serius, jasadnya masih ada di dalam situ. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Nah, gimana lebarannya guys? Kalian harus terima kenyataan kalau hari Senin besok udah masuk lagi. Hari ini gue akan nemenin kalian dengan sebuah cerita. Dia ini jadi dulu pernah punya pengalaman horor ketika bekerja di toko obat. Langsung aja kita sapa. Selamat malam kan Nike? Malam juga. Kerja di toko obat kuat katanya? Bukan. Oh bukan. Di apa? Di toko spare part baut motor gitu, Pak. Oh, ini anak motor? Enggak juga. Terus anak baut? Enggak Skrup. juga. Enggak, jadi memang aku kerja di distributor baut-baut untuk motor gitu. Oke. Katanya sampai resign ya gara-gara ngalamin kejadian horor terus-terusan. Betul. Betul banget. Hantunya sepasang pengantin? Iya. Jadi suami istri. Dan dia baru banget menikah, meninggal di situ. Oke. Ditahan dulu ceritanya ya. Oke. Nah, kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya silakan Mbak Nika Ardila, cerita kayak gimana? Iya, jadi awal mula aku kerja di situ, di salah satu ruko yang spare part ya. Bukan spare part sih, lebih ke baut-baut untuk motor ya. Jadi awalnya itu aku masuk kerja ke toko itu kan memang dapat info dari temen. Niatnya mau coba-coba ya, ibaratkan ada lowongan, ya udah akhirnya aku coba untuk ngelamar di situ dan diterima. Kebetulan memang butuh karyawan cewek karena di situ rata-rata cowok semua. Jadi dia butuh untuk kasir posisinya dan aku masuk ke situ. Awal aku masuk memang jam operasionalnya itu masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Dan dia itu 2 lantai. Kiri kanannya apa? Ruko-ruko juga? Iya, ruko-ruko. Jadi dia satu deret itu ruko semua. Pinggir jalan ya? Iya betul, pinggir jalan banget. Sama jalan raya ya gitu kan. Yang aku pakai itu 2 lantai di ruko itu, tapi kalau dari luar tuh kelihatan 3 lantai. Dan memang kenyataannya itu ruko 3 lantai, tapi yang kepake cuma 2 lantai. Dan ada 4 orang, aku kasir, 1 orang supir, 1 teman aku sama kepala toko. Jadi 4 orang di situ. Masuk kerja di situ, awal tuh biasa aja gitu kan, nggak ngerasain apa-apa. Hari berikutnya juga masih biasa aja, nggak ada gangguan-gangguan aneh atau gimana-gimana tuh nggak ada gitu kan. Pas masuk ke hari berikutnya lagi gitu, memang jam istirahat itu kan jam 12 siang ya untuk
makan siang ataupun mau beribadah kan gitu di lantai 2 itu di atas gitu. Karena kalau di bawah itu jadi posisinya itu di depan namanya toko ya, depan masuk ya kan, barang-barang baut-baut. Dan kita juga selain jual baut memang ada jual sampingan kayak misalnya bor ataupun gerinda gitu, alat-alat gitu kan untuk pelengkap aja. Kasir, jadi lorong gitu, kanan kiri rak-rak besar untuk baut, kamar mandi, langsung naik ke atas itu tangga gitu kan. Nah aku waktu pas mau makan siang, dan aku memang di situ belum tahu kan makan siangnya itu di mana gitu kan, dan dikasih tahu sama temen aku untuk makan siang di atas gitu, nggak boleh di bawah karena memang nggak ada tempatnya. Pas aku lagi makan siang di atas, itu aku naik ke atas tuh, ya namanya masih baru ya, jadi masih agak kepo-kepo gitu kan, kok ini serem banget gitu kan, mana gelap, lampunya redup-redup gitu kan, terus kanan kiri rak-rak tinggi, terus isinya baut-baut semua gitu kan. Naik ke atas, memang pas nyampe anak tangga terakhir itu pintu untuk masuk ke dalam si ruangan itu. Di ruangan itu ada rak-rak gitu. Nah ada salah satu pintu yang dihalangin sama rak. Jadi cuman kelihatan tuh gagang pintunya aja. Jadi kanan kirinya itu rak besi tinggi. Cuman kelihatan sih gagang pintu aja. Di tengah-tengah itu ada meja makan gitu kan. Emang khusus untuk makan karyawan di situ. Nah aku makan di situ. Gangguan mulai terasa itu pas aku tuh lagi makan siang. Aku ngedenger ada suara orang nangis. Kayak gitu di dalam ruangan yang pintunya itu ketutup sama rak kayak gitu. Terus aku tegesin lagi dong, sempet aku berhenti tuh makan tuh, aku tegesin itu suara apa sih gitu kan. Pas aku dengerin secara jelas itu ternyata sumber suara itu dari si ruangan itu, ruangan yang pintunya dihalangin sama rak yang cuma kelihatan gagang pintu aja gitu kan. Aku mau coba untuk ngedeketin tapi aku takut nih. Ya udah deh, aku selesai makan, aku buru-buru selesai, aku langsung turun ke bawah. Turun ke bawah, itu aku tanya nih sama temen aku, karena memang aku kan baru belum mengenal sudut-sudut ruangan itu kayak gimana ya. Aku tanya sama temen aku, itu di atas ada satu pintu yang ditutup rak, itu ruangan apa ya kak? Aku kayak gitu. Dia bilang, yang mana? Itu loh ada pintu yang dikalangin rak. Oh itu nggak ada apa-apa, itu tuh dulunya gudang tapi udah dipantek sama yang punya ruko, jadi nggak bisa dimasukin kayak gitu. Aku bilang, oh dia nanya, dia ya mungkin dia penasaran, kok lu nanya kayak gitu kenapa? Enggak, soal tadi gue ngedenger suara nangis, ada suara cewek nangis. Ah masa sih? Ah itu perasaan lo aja kali, kata dia gitu. Ya udah aku karena memang masih baru, jadi mungkin aku beranggapan, oh mungkin gue halusinasi ya. Aku aku udah selesai itu. Hari berikutnya, pas posisinya itu sama di jam makan siang itu. Nah, cuman kali ini aku pas lagi sholat kan, aku di atas, aku sholat nih di atas. Memang pada saat itu kalau nggak salah tuh hari Kamis, itu tuh suasananya itu bener-bener hawanya itu panas, kayak gimana sih, anyep gitu, kan, agak-agak merinding gitu kan. Aku naik ke atas, aku sholat nih, kan buka pintu, posisinya jadi si sholatnya itu nyerong ke si pintu yang dihalangin sama rak itu kan, jadi agak nyerong gini, jadi sholat tuh otomatis ngelihat ke pintu itu. Pas aku lagi pakai mukena begini, itu gangguan itu datang lagi. Pas aku lagi pakai mukena begini, tiba-tiba tuh dari belakang kayak ada yang narik-narik gini. Logikanya kalau misalnya yang narik itu orang ya, misalnya temen aku, pasti kan ketahuan karena buka pintu suara masuk ya, karena pintunya posisi dalam keadaan tertutup gitu. Ini enggak, jadi nariknya tuh kayak anak kecil narik ininya aja, jadi gini-gini, aku sampai begini. Terus aku langsung nengok ke belakang, itu nggak ada orang. Aku langsung berpikir, kayaknya ini penghuni sini gitu kan. Ya udah aku langsung, mungkin dengan cara aku buru-buru beribadah, hilang nih gangguan ya.
Aku langsung beribadah gitu, aku sholat. Aku nggak tahu ya sholat aku itu khusyuk atau enggak, tapi yang jelas pas rakaat ketiga itu aku ngelihat itu ada sosok cewek, tapi pas posisinya aku sholat itu aku ngelihat cuman bawahnya aja, pakai gaun putih doang gitu, cuman bawahannya ininya doang gitu. Dia lagi duduk di raknya itu yang di depan aku sholat itu, rak yang menghadap yang ngalangin si pintu yang kamar misterius itu kan. Aku langsung selesaiin buru-buru. Pas aku langsung ngelipat mukanya, aku lihat langsung udah nggak ada, sosok itu udah nggak ada. Udah kayak gitu aku langsung buru-buru takut karena suasananya itu emang bener-bener gimana sih, di ruang tuh walaupun ada lampu tapi karena kanan kirinya itu rak-rak besar jadi gelap banget. Jadi posisinya tuh gelap banget. Maksudnya nggak gelap sih, maksudnya redup gitu ya. Remang lah. Iya, remang gitu kan. Aku langsung lipatin mukena, aku langsung buru-buru turun. Dan aku ceritalah ke temen aku ini kejadian yang aku alamin itu. Aku cerita sama temen aku bilang, Kak, di atas itu penunggunya usil ya? Aku ngomong kayak gitu. Dia bilang, penunggu? Ah enggak, itu perasaan lu aja kali gitu. Aku nggak tahu nih maksudnya dia tuh bicara seperti itu biar aku betah kerja di situ gitu kan, atau gimana gitu, atau dia ada yang ditutupin gitu kan. Terus aku bilang, ah angker banget sih Kak di sini. Apa jangan-jangan, aku sempat ngomong, apa jangan-jangan yang sebelumnya juga adminnya resign gara-gara digangguin kali. Ah enggak, itu perasaan lu aja. Dia langsung mengudahi, langsung mengalihkan pembicaraan gitu kan. Keesokan harinya nih, pas posisinya sama pas dia makan siang, cuman pas aku mau ngambil air wudhu itu kan kamar mandi memang di bawah ya. Pas aku jalan ke kamar mandi itu posisinya itu datar, jalannya itu datar, tapi kok tiba-tiba aku kayak ada yang jorokin gitu dan aku bener-bener hampir mau jatuh. Dan di posisinya di depan aku itu ada kayak setumpukan baut yang dikarungin gitu. Kalau misalnya aku sampai jatuh pasti muka aku udah kena itu baut-baut yang ada di karung itu kan. Nancep ya? Ya pasti muka aku pasti bakal lecet-lecet gitu kan, kena itu. Aku sampai di situ aku langsung panik, deg-degan, aku langsung teriak manggil kepala toko aku. Bapak aku gitu. Ah kenapa nih? Katanya gitu. Dia langsung nyamperin. Pak ini aku tadi mau jatuh, ada yang nyengkal aku ya. Aku langsung marah-marah, panik gitu kan. Kenapa? Orang nggak ada siapa kok, nggak ada siapa-siapa. Memang kebetulan saat itu tuh aku di situ cuma berdua doang. Aku sama kepala toko aku karena si posisinya teman aku ini lagi izin nggak masuk gitu kan. Nah yang satunya lagi supir lagi nganter barang gitu. Jadi aku cuma berdua doang sama dia di toko itu. Jangan-jangan kepala toko yang nyelengkat? Enggak. Dia bilang sampai dia nggak percaya, dia ngeliat CCTV-nya Kak. Oh, oke. Saking aku penasaran banget, aku bilang gini, ini masalahnya bahaya loh. Kalau aku sampai jatuh itu muka aku kena si baut itu, tumpukan baut itu kan. Akhirnya dia bilang, kamu kepleset kali kata dia, atau kamu kesandung. Aku sampai gini-gini neraba-raba ubin itu datar Kak. Logikanya kalau misalnya memang ada gumpalan keramik itu pasti ya kerasa lah sama kita. Ini nggak ada sama sekali, tapi aku kayak ada yang ngejorokin gitu. Dan aku langsung bilang sama si bapak itu, kepala toko aku, coba bapak kalau nggak percaya lihat CCTV. Pas dicek CCTV memang bener, aku tuh tiba-tiba kayak orang begini, kayak orang jatuh gitu ke bawah. Tapi untungnya nggak jatuh, cuman karena aku keburu nahan gitu kan. Ya udah tuh aku langsung ambil wudhu, aku langsung ke atas nih. Pas aku lagi jalan ke atas, kan tangganya itu naik dari bawah, naik begini langsung ke pintu kan gitu kan. Pas aku naik begini, itu di ujung pertengahan tangga itu ada sosok cewek pakai gaun pengantin warna putih, tapi dia begini ketutup gini. Jadi aku merinding. Jadi si gaunnya itu apa sih yang tirainya itu nutupin begitu sambil nunduk begini aja. Di situ aku langsung astagfirullahaladzim, aku langsung buru-buru minggir, langsung lari masuk ke dalam. Aku langsung buru-buru pakai mukena. Dan di situ aku langsung bebacaan banget. Aku langsung sholat kan. Aku udah selesai sholat. Mudah-mudahan nih setan nggak ada gitu kan, udah hilang kan. Udah selesai aku sholat, aku lagi ngelipet mukena. Itu baut kan di samping rak
rak-rak itu kan ada kayak kardus-kardus yang isinya baut-baut gitu. Itu tiba-tiba jatuh Kak ke bawah. Raknya? Oh, bautnya? Iya, si kardusnya itu jatuh. Brak gitu kan jatuh ke bawah. Aku langsung kaget, aku lihat dan beneran jatuh. Dan di situ aku mikir, oh mungkin teman aku ngerjain, tapi nggak mungkin karena memang posisinya pintu itu ketutup Kak. Jadi kalau kita masuk banting gitu langsung ketutup sendiri, langsung kelok gitu. Jadi kalau misalnya mau ngebuka ya memang harus dibuka begini baru kebuka gitu kan. Dan aku langsung situ kok jatuh sendiri. Aku pegang begini aja itu berat loh. Tahu kan baut-baut itu kan pasti kalau aku dorong gini aja berat kan. Pasti aku harus dengan sekuat tenaga kan. Ini kok tiba-tiba jatuh. Enggak aku beresin, aku langsung lipat mukena, aku langsung turun dengan bener-bener lari yang tergesa-gesa ketakutan. Aku turun langsung ke bawah, langsung aku samperin si kepala toko aku ini. Kebetulan karena dia lagi ngelayanin orang, lagi ada yang beli. Akhirnya aku ngomong sama si apa sih namanya? Waktu itu aku via WA nih ke temen aku. Kak, lu udah selesai belum urusan lu? Aku gituin. Gue mau telepon bentar. Kenapa nih? Bentar ya, gue lagi di ini, katanya gitu kan. Yaudah, udah selesai. Aku belum sempat ngomong nih sama kepala toko aku karena memang ada yang belanja gitu kan. Sampai akhirnya besok paginya itu hari Sabtu, karena aku buka Senin sampai Sabtu ya, Sabtu setengah hari. Sabtu aku cerita lah tuh sama si kepala toko aku. Pak, kemarin setelah kejadian yang aku ke sandung itu yang hampir aku mau jatuh itu, di atas itu Pak, baut jatuh, belum aku beresin. Aku bilang ke dia, jatuh kenapa? Kata dia gitu, angin kali. Enggak Pak, itu loh baut yang stok yang buat ini, aku bilang gitu, yang apa kiriman buat orang. Kamu jatuhin kali kesenggol? Enggak Bapak, itu jatuh sendiri, aku bilang gitu. Kok bisa? Kata dia gitu, dia selalu nutupin gitu kan. Aku kesel kan, maksudnya kok dia nggak percaya sama aku, ini aku ngalamin loh, misalnya kok ini aku digangguin, aku gituin kan. Nah temen aku masuk, aku cerita sama dia, Kak kemarin tuh aku kayak gini. Dia langsung, emang lu ngelihat apa? Gue ngelihat sosok cewek Kak, tapi dia pakai baju pengantin. Nah respon si temen aku ini kayak orang kaget, loh kok, jadi kesan tuh kayak, loh kok ini anak bisa ketemu sama nih orang, maksudnya sama nih setan gitu kan. Kata dia, iya, kata dia, hah? Emang iya? Lo ngeliat di mana? Di tangga, aku ngomong kayak gitu. Terus pas waktu gue lagi sholat juga gue ngeliat di rak, tapi gue cuma ngeliat bawahannya doang, kakinya doang. Terus dia langsung kayak orang, oh itu mah mungkin penunggu sini kali. Dia langsung begitu, langsung ngalihin. Di situ aku ngeliat kesel tuh, aku bilang, ih kok pada nggak ada yang mau buka omongan nih. Aku bilang, ya udah. Justru kejadiannya siang hari tuh. Nah itu dia. Tapi siang hari pun di toko itu tuh serem. Yang lantai atasnya gelap. Iya, lantai 2 nih. Lantai 2. Nah kebetulan kan kalau karena aku cewek sendiri di sana, jadi dan kebetulan juga kerjaan aku tuh memang kebanyakan di atas Kak. Di atas tuh aku kayak nginput data. Itu tuh di atas. Jadi sendiri nih. Iya, sendiri. Dan di atas tuh memang nggak ada CCTV-nya. Yang ada CCTV itu di bawah. Kayak gitu. Dan ada pas hari Selasa atau hari Rabu tuh ya, aku lupa ya untuk harinya. Itu aku berdua dan itu lembur. Aku sampai maghrib. Aku ke atas tuh jam kurang lebih jam 5:30 kurang tuh aku ke atas. Sekalian matiin lampu sama matiin komputer. Pas aku lagi di atas, itu aku ngedenger dari pintu itu ada yang deg gitu, kayak ada yang ngegedor-gedor, tapi itu dengan ketukan yang cepet. Di situ aku kaget, panik lah, gimana sih, panik banget karena aku baru ngedenger ini kok kayak orang deg gitu, gimana sih kayak orang mukul pintu gitu kan, tapi kenceng banget. Aku takut, aku bilang itu apa? Aku takut orang atau misal maling ya kan, aku nggak mikir setan atau apa karena aku pikir di dalam ada orang aja, aku mikir kayak gitu. Tapi ngeri banget itu kan. Nah, tapi aku ingat lagi itu pintu dipantek, maksudnya dikunci mati, nggak mungkin ada orang. Yang pintu rak itu ya? Iya betul. Okay. Dan di situ kan kehalangan sama rak, dan di dalam kok ada yang gedor-gedor gitu, dan itu kenceng banget. Aku takut, aku langsung turun ke bawah,
Lari aku panggil ke si dan kebetulan memang aku di satu sipin lagi sama si kepala toko ini, lembur ini, karena nunggu datang barang gitu kan. Aku panggil dia, aku langsung suruh dia naik ke atas. Pak, di atas ada orang. Kamu jangan ngada-ngada deh Nike, kita kan cuma berdua. Enggak Pak, di atas ada orang. Itu ada yang gedor-gedor. Ah, kamu mah suka ngada-ngada. Dia suka slow jawab kayak gitu. Dia naik ke atas dan di atas dia nggak dengar suara apa-apa. Di situ aku kayak orang kepikiran pulang ke rumah. Aku di jalan ngemikirin tuh sampai akhirnya aku udah pulang tuh. Mau baju-baju keren dari official merchandise RJ5? Jangan sampai ketinggalan ya, pre-order dari pembukaan kembali merchandise RJ5. RJL Projects. Tunggu infonya di media-media sosial kita. Hari berikutnya sampai aku pingsan, Kak. Bayangin, gara-gara aku ngeliat di bawah tangga deket kamar mandi itu ada sosok cewek pakai gaun putih lagi dan dari mulutnya keluar busa, matanya merah gitu. Di situ aku ngeliat langsung kaget, aku langsung tau-tau pingsan, aku nggak sadar lagi. Sampai akhirnya tahu-tahu aku udah ada di rumah, aku pulang. Di rumah aku demam, aku panas tinggi, terus aku rep-repan. Kayak aku rep-repan tuh kayak aku digambarin. Di situ tuh ada sesosok sepasang suami istri yang dia itu diracunin, dikasih minum, terus dia meninggal di dalam kamar itu. Di dalam ruangan yang ditutup itu. Dalam mimpinya tuh? Iya. Tapi kelihatan jelas sosoknya? Jelas. Kayak gimana? Sosoknya itu dia memang masih keadaan pakai gaun pengantin dan mohon maaf dia Chinese gitu, pakai gaun pengantin Chinese gitu dan suaminya duduk di sampingnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk dalam kamar itu, ngasih kayak gelas kecil gitu minuman, disuruh minum, dia sama mereka diminum, terus mereka meninggal. Ih, merinding gue. Itu yang ngasih siapa, lihat? Nggak kelihatan, dia cuma madep belakang gitu. Keluar busa tuh? Iya, itu pas aku lagi rep-repan. Terus jadi ke gambar kayak gitu. Besoknya aku langsung masuk ke kerjaan lagi. Aku langsung tanya nih, apa yang aku alamin, yang aku rep-repan itu, aku langsung tanya ke atasan aku, ke kepala toko ini. Pak, Nike mau tanya, memang di dalam kamar itu, di dalam si pintu itu apa? Itu nggak ada apa-apa, itu cuman kamar Nike. Dulu yang punya ruko ini, memang ini kan rumah dijadiin ruko katanya. Dan itu kamar memang nggak boleh diapa-apain katanya, karena memang punyanya itu udah meninggal karena bunuh diri, bilangnya seperti itu. Jadi itu kamar sebagai kenang-kenangan tidak boleh diapa-apain katanya. Jadi tidak boleh direnovasi ataupun diapain. Terus aku bilang kayak gini, oh dia bunuh diri ya? Aku ngomong gitu. Iya, tapi udah kok, udah clear masalahnya dan udah diusir juga. Jadi udah bahasanya tuh udah dikasih penjaga lah, jadi dia nggak akan mungkin ganggu. Katanya dia seperti itu. Oh, ngakunya bunuh diri. Betul. Aku kurang puas nih sama jawaban si kepala toko aku. Aku tanya sama temen aku, Kak, lu jujur aja Kak, lu tahu kan ceritanya di sini di ruko ini. Aku langsung emosi tuh. Pantesan di sini anak-anak nggak ada yang betah. Ternyata digangguin sampai kayak gini loh Kak, sampai fatal banget loh Kak. Kalau sampai gue kenapa-napa itu kemarin yang mau tanggung jawab siapa? Aku ngomong kayak gitu. Dia bilang kayak gini, maksud lu apa? Gue nggak ngerti nih. Ya enggak, lu jujur. Yang lu tahu tentang ruko ini apa? Dan akhirnya dia keceplosan. Iya memang di situ ada yang bunuh diri katanya gitu. Dia jawabnya sama nih. Ada yang bunuh diri katanya. Dan itu kamar nggak boleh diapa-apain. Dia ngomong kayak gitu.
Tapi selama ini gue nggak pernah lihat kok, kata dia gitu. Aku situ kesel tuh, terus aku tanya lagi, udah kalau jujur aja, gue nggak akan gimana-gimana, soalnya gue ngerasa terganggu aja kalau kayak gini gue resign. Aku langsung ngomong kayak gitu. Mungkin dia nggak mau aku resign, akhirnya dia ngomong, iya sih sebenarnya gue juga sering digangguin. Nah dia ngaku tuh, dia sebenarnya sering digangguin tapi sama sosok si laki-lakinya itu, si hantunya itu yang laki-lakinya. Kayak gimana? Gangguin sih temen aku ini. Temen lu cowok nih? Iya, jadi dia tuh sering ditampakin sama si hantu laki-lakinya. Kalau aku kan dia ditampakin kan sama hantu perempuannya itu kan, yang beberapa kali aku ngelihat sosok itu. Nah kalau si temen aku ini ditampakin sama si sosok laki-lakinya ini. Dan dia baru ngakuin itu, katanya memang selama ini. Cuman karena dia tuh tidak terlalu ambil pusing ataupun masa bodoh orangnya, jadi ya udah lalu masing-masing aja kayak gitu. Jadi dia mempertahankan kerja di situ kayak gitu. Terus aku bilang kayak gitu kan, lu kenapa baru ngomong dari sekarang? Aku ngomong kayak gitu, kenapa nggak ngomong dari kemarin? Kalau kayak gini kan gue bisa ngajuin resign sekarang. Terus dia bilang, jangan dong nih, jangan resign katanya. Susah cari orang untuk yang mau kerja di sini, kata dia gitu. Ya gue nggak bisa lah kerja kayak gini, gue digangguin terus, aku gituin. Dan pas waktu gajian itu aku ngomong sama bos aku tanya nih soal pintu ini. Bu, maaf nih, Nike mau ngajuin resign. Aku langsung ngomong kayak gitu. Loh, kenapa? Katanya gitu. Kan kamu masih baru di sini, kok kamu udah ngajuin resign aja? Enggak Bu, Nike nggak betah. Aku belak-belakan. Kenapa memang teman-teman kamu nggak baik? Dia bilang gitu. Aku bilang bukan masalah temen Bu, Nike nggak betah di sini. Nggak betahnya kenapa? Maaf ya Bu, Nike digangguin terus Bu sama makhluk halus. Hah? Memang ada? Dia kayak orang nggak percaya gitu kan. Kamu tuh halusinasi aja, di sini tuh nggak ada makhluk halus. Saya selama di sini kok saya nggak pernah ngerasa apa-apa. Dia ngomong kayak gitu. Enggak Bu, ibu nggak percaya kan? Nike tuh hampir mau jatuh Bu di depan kamar mandi. Terus udah gitu juga Nike ceritain tuh di atas tuh Nike lagi sholat digangguin, baut jatuh. Bahkan Nike ngedenger ada yang gedor-gedor Bu di pintu itu. Nike langsung tunjuk. Masa sih? Itu kan pintu nggak ada isinya, kata dia. Itu tuh cuman kamar Nike, cuman memang nggak boleh sama orangnya. Terus ibu emang nggak curiga, emang kenapa nggak boleh direnovasi? Kan kita bisa renovasi Bu buat gudang. Aku ngomong gitu kan. Terus dia sempet kayak orang mikir gitu. Terus dia bilang, udahlah kamu, dia langsung ngalihin. Udahlah kamu pertahanin dulu aja, sayang loh, kata dia gitu kan. Soalnya kinerja kamu bagus. Dia ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, udah nanti ada bonus buat kamu. Dia ngomong kayak gitu tuh. Oke, aku urungin kan niat aku untuk resign karena ya udah deh, tanggung, aku baru masih 3 bulan gitu kan, dan aku pun ya kebutuhan lah. Ya udah, aku pertahanin. Pulang. Keesokan harinya, itu bos aku nggak datang ke toko karena dia datang pas gajian aja. Jadi semua urusan toko tuh diserahin sama kepala toko. Keesokan harinya aku masuk kerja lagi seperti biasa. Pagi tuh normal, nggak ada apa-apa. Tapi pas menjelang sholat asar itu aku ngambil air wudhu, aku ke atas nih sholat. Karena teman-teman aku non muslim, yang muslim cuman aku sama kepala toko doang. Cuman kepala toko kan suka izin ke luar, ke masjid gitu kan. Aku sholat nih, sholat asar di atas tuh. Pas aku lagi sholat asar, itu pas aku lagi mau kena, itu pintu ketutup kenceng, brek. Pintu di belakang aku, kan posisi di belakang aku pintunya. Aku kaget. Oke. Jangan ganggu ya, dalam hati aku gitu, jangan ganggu. Ini gue udah betah-betahin nih, aku ngomong gitu dalam hati. Pas aku lagi sholat, itu aku ngedenger lagi suara gedor-gedor, tapi dengan rintihan nangis. Duk. Di situ aku panik. Aku di situ yang tadinya udah 2 rakaat, itu aku udahan sholatnya Kak. Bayangin, aku langsung keluar, itu aku gini-giniin pintu tuh nggak kebuka. Padahal logikanya itu pintu tinggal diginin aja tuh kebuka. Cuman karena aku panik, itu pintu kayak kekunci Kak. Aku mau buka begini tuh nggak bisa. Aku Pak,
itu nggak kedengeran, nggak ada yang nyautin. Aku udah mati, astagfirullahaladzim, aku istighfar, aku langsung buka begini, langsung buka tuh pintu, aku langsung turun lari. Pas aku turun lari, aku ketemu sosok itu, Kak. Di mana? Di pas turun tangga. Iya. Pas mau turun ke bawah. Di situ aku langsung kaget dan dia bener-bener yang namanya matanya tuh kayak orang tatapan marah. Yang mulutnya keluar busa. Kayak berbuih gitu, gimana sih? Yang begini aja tuh kayak gini, tapi ototnya tuh ke bawah, nggak ke aku. Pakai baju pengantin lagi? Iya. Pakai baju pengantin. Aku langsung di situ kaget, hampir mau kepleset. Aku langsung buru lari. Dalam keadaan aku masih pakai muka tapi cuma atasan doang, bawahnya enggak. Yang beli pada ngeliatin kan, ngeliatin aku. Ya orang kenapa? Aku langsung tarik si kakak senior aku langsung naik, aku langsung ajak ke atas. Kak, lihat apa? Ini gue lagi kayak gini, Kak. Gue lagi sholat aja gue digangguin. Dia langsung, lu tuh halusinasi, lu tuh capek. Kak, lu jangan tutupin deh, udah nih, gue tuh didatengin, gue tuh rep-repan. Aku ngomong kayak gitu, dan gue tuh lihat dia tuh dibunuh, Kak, bukannya diracunin. Aku sampai ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, kok lu ngomong kayak gitu sih, nih, katanya. Ya ini lagian sih lu gak percaya sama gue sih, ini tuh gue lagi sholat loh, Kak, gue lagi sholat, Kak, ini gue digangguin lagi sholat. Gangguin apa sih? Itu coba lu cek deh, aku gitu deh. Itu tuh lu cek deh di pintu. depan pintu raknya itu ya? Iya, aku bilang lu cek deh pintu deh. Aku sampai emosi, lu cek deh pintu deh. Apaan di pintu apaan? Itu tuh di pintu, aku gituin. Terus dia langsung nyamperin ke pintu karena memang itu pintu raknya tuh ketutup gini kan. Jadi raknya kan memang agak berat gitu. Jadi cuma kelihatan sih gagang pintunya doang. Akhirnya si raknya sama dia digeser, ditarik-tarik sama dia sedikit. Kelihatan cuma separuh. Nah, dia giniin kuping ke situ. Tuh, nggak ada apa-apa. Dia bilang gitu kan. Tadi gue denger di sini, Kak, itu dia gedor-gedor, ada yang suara nangis di dalam itu so cewek. Emang lu pikir siapa? Aku gituin. Coba lu lihat dulu, emang nggak bisa ngintip atau gimana karena memang udah bener-bener diituin, Kak. Apa sih? Udah bener-bener di kunci mati. Jadi untuk sedikit ngintip itu nggak kelihatan, nggak bisa. Akhirnya kita turun. Situ aku kepikiran, tuh sampai akhirnya aku pulang ke rumah, itu aku masih kepikiran. Aku dimimpiin lah. Jadi mungkin sosoknya itu ngikut sampai rumah, aku dimimpiin. Di dalam mimpi itu, si cewek itu nitip pesen ke aku. Ini pakai baju pengantin? Ya, dalam mimpi itu dia dengan muka pucet, yang matanya serem banget. Dia ngomong kayak gini ke aku, titip pesan. Cepat pergi. Dia bilang kayak gitu. Cepat pergi. Aku di dalam mimpi tuh, aku tuh kayak dibilang nyata tapi nggak nyata, gimana sih? Dibilang mimpi tapi bukan mimpi, Kak, kayak beneran ada dia di samping aku. Terus aku langsung ngomong kayak gini, emang kamu siapa? Tapi maksudnya aku ngomong dalam hati, emang kamu siapa? Dia bilang, aku Cece. Dia ngomong kayak gitu, aku Cece, kamu cepet pergi. Itu pesannya kayak gitu. Di situ aku langsung kebangun, aku langsung bangun, terus aku langsung minum kan, aku langsung mikir Cece, aku langsung tiba-tiba ngomong kayak gitu. Aku cerita lah sama sepupu aku kayak gini gitu kan tentang pengalaman aku di situ. Terus dia bilang coba cari tahu, kata gitu, kok bisa-bisanya dia nyuruh lu pergi, emang ada apa atau mungkin membahayakan lu kah kerja di situ atau gimana gitu kan. Maksudnya kok dia bisa berpesan seperti itu nyuruh aku cepet pergi gitu kan. Sampai akhirnya karena itu udah selang waktu beberapa bulan dari semenjak mimpi itu, memang jarang gangguannya, Kak. Oke. Semenjak dia langsung datang langsung gitu kan ke aku lewat mimpi itu dan dia berpesan aku cepat pergi, itu agak berkurang. Tapi yang namanya ngedenger suara nangis rintihan gitu kan kayak gitu kan, itu udah agak jarang tapi masih sedikit kedenger gitu kan. Itu udah hal umum lah bagi aku untuk denger kayak gitu lagi gitu kan di tempat itu. Sampai akhirnya aku bilang nih sama temen aku, Kak, lo kenal nggak sama nama Cece? Aku tanya kayak gitu, Cece? Nggak tahu deh gue. Kan lo udah lama di sini.
Enggak, gue nggak pernah dengar nama Cece. Aku nanya nih sama si supir aku nih, karena supir aku kan sering keluar tuh, jadi tahu dong dia kisahnya kan. Aku tanya nih, Pak, saya mau tanya, Bapak kenal sama yang namanya Cece nggak? Cece. Terus dia diem tuh, sempet lama tuh. Nah dia bilang, oh Cece itu, yang pengantin tuh, katanya yang meninggal di dalam kamar, katanya dia gitu. Dalam kamar, iya di atas, emang lo nggak tahu nih, katanya gitu. Nah dia baru cerita, aku bilang, nih orang tahu nih. Aku tanya, kenapa Bapak nggak cerita sama saya? Bapak tahu nggak cerita saya di sini kayak gimana? Saya hampir mau resign loh Pak, gara-gara saya digangguin. Hah? Emang iya? Kata dia gitu. Iya, gara-gara si Cece ini saya mau resign, saya digangguin. Emang Mbak Nika belum tahu? Kata dia gitu. Di atas itu ada yang meninggal Mbak, katanya. Cuman sama yang punya kontrakan, sama yang punya ruko itu nggak boleh diceritain ke orang luar. Takutnya rukonya nggak laku, katanya gitu. Terus Pak, mayatnya masih di situ. Aku ngomong gitu, oh iya lupa. Ternyata aku lupa. Si Cece ini berpesan, dia kan nyuruh aku cepet pergi. Terus dia ngasih tahu namanya Cece. Dan ternyata dia juga bilang jasadnya masih ada di situ Kak. Aku merinding kan. Serius, jasadnya masih ada di dalam situ. Dan berdua sama suaminya. Logikanya, kenapa itu nggak boleh direnov? Karena takut terbongkar. Karena jasadnya masih ada di dalam situ. Pantesan sama yang punya ruko itu dipantek dia, mungkin biar nggak ada yang bisa masuk ke dalam. Berarti yang punya ruko sama yang nyewa jual baut beda orang nih? Beda. Bos aku itu cuman nyewa tempat aja gitu. Yang punya rukonya beda orang lagi. Kayak gitu. Terus di situ si Pak Ade si supir ini, si bapak ini ceritalah ke aku semua, dibongkar sama dia. Iya, tapi itu kejadian udah lama banget. Itu kejadian tahun 78-an. Itu udah lama banget kan, kata aku. Gila, itu udah lama banget Pak. Terus sampai sekarang itu belum terbongkar kasusnya. Nggak ada yang berani katanya. Emang nggak boleh di ini aja, ruko aja, lihat aja tuh udah tua banget. Memang Kak, itu ruko udah angker banget Kak. Itu bangunannya tuh udah tua banget. Dan ada beberapa yang direnovasi tuh kayak tangganya aja. Kalau untuk bangunan tembok atau keramik itu memang keramik bawaan lama itu. Yang keramik itu masih kayak coklat-coklat gitu. Kalau kata supirnya meninggalnya kenapa? Ya itu, dia bilang katanya bunuh diri. Oh, bilangnya bunuh diri. Iya. Oke. Terus aku bilang, Bapak percaya nggak? Iya sih, soalnya saya bingung katanya. Soalnya saya... Mati. Ya guys, ini harus gue potong karena tadi tiba-tiba kameranya mati. Nah, sebelum mati itu kameramen gue yang cewek lari, nggak tahu kenapa. Terus tadi emang lu lihat apa? Tadi sosoknya datang ke sini. Yang mana? Yang pengantinnya itu yang kita ceritain. Di mana? Tadi ada di sini, di belakang. Tadi lu lihat juga ya? Makanya lu lari. Nah, ini baik lagi ya. Gue nggak settingan kan? Enggak. Nggak nyuruh lu ngarang kan? Real. Tapi ya baik lagi, percaya apa enggak lah. Iya. Bisa jadi juga kameranya mati karena error aja. Nah, lanjut gimana tadi? Ya, tadi sempat tanya kan sama si supirnya ini, sempat ngejelasin kan, dia mengasih tahu emang Mbak Nika nggak tahu di atas itu ada yang meninggal gitu di kamar itu. Terus aku tanya, emang meninggalnya kenapa? Iya, dia bunuh diri katanya gitu kan, minum racun. Terus aku bilang, Bapak percaya? Aku tanya gitu kan, dia bilang enggak, saya bingung nih Mbak katanya, karena memang cerita yang dari luar itu simpang siur gitu kan. Jadi dia tuh dulu tuh memang maksudnya dari mulut ke mulut dia denger nih ceritanya, katanya karena kalau misalnya logikanya kalau memang dia meninggal di dalam dan dia bunuh diri, otomatis dia pasti mengeluarkan si jenazahnya itu dong, atau misalnya kelihatan jenazahnya keluar atau gimana. Ini cuman dapat omongan iya ini orang meninggal, tapi dia nggak ngelihat jenazah itu dikeluarkan dari dalam ruko itu. Tahu-tahu seminggu setelah
si jenazah ada kabar kalau si pengantin itu bunuh diri, itu langsung ditutup gitu si pintunya, dan sebulan langsung ditulisin, dikontrakin gitu, dan ditanya sama orang-orang, itu udah dimakamin Pak, gini-gini. Dia bilang katanya iya sudah dibawa pulang ke kampung, tapi saksi penduduk setempat itu nggak ngelihat kalau di ruko itu ngeluarin jenazah ataupun ada, biasanya yang namanya orang meninggal pasti ada acara ataupun apa ya gitu ya. Ini nggak ada kayak gitu. Sampai akhirnya aku ngomong sama si supir ini, kalau kayak enggak, soalnya gini kata dia, emang kenapa Mbak Nika, emang denger apa? Enggak, soalnya gini Pak, saya ini selama kerja di sini saya ngedenger di dalam itu tuh dari suara tangisan sampai suara yang gedor-gedor itu pintu, itu bener-bener jelas banget Pak. Dan saya tuh sampai didatengin sosok si pengantin ini. Aku ngomong kayak gitu, pengantin ini si Cece-nya? Iya, dia datang. Dan itu tuh dia tuh dari mulutnya itu keluar busa, dan itu dia itu dibunuh Pak, bukannya bunuh diri. Aku ngomong kayak gitu, terus dia langsung kayak orang, ya saya sih percaya sih katanya, soalnya saya nggak ngelihat bukti kalau dia ngeluarin jenazah itu sih yang punya ruko itu. Dari situ, nah dari situ aku karena aku anggap ini udah nggak aman dan udah nggak bagus untuk aku gitu ya, kedepannya kerja di situ kayak gimana. Akhirnya aku ngajuin resign sama bos aku dengan alasan aku bilang saya udah bener-bener nggak betah Bu tinggal di sini, kerja di sini, aku bilang kayak gitu. Sampai kata bos aku, sayang banget loh Nike katanya, ini kan sudah mau, maksudnya kan udah mau lebaran gitu kan, maksudnya udah mau puasa gitu kan, beberapa bulan mau puasa, kamu nggak sayang? Nggak apa-apa Bu, mending saya resign. Aku ngomong kayak gitu, dan bos aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya dia mengizinkan untuk aku resign dari situ. Setelah aku resign, sehari aku resign dari situ, itu bukan gangguan sih, si hantu itu tuh datang terus ke rumah, neror aku ke rumah. Neror gimana? Jadi nerornya itu dari yang kan di rumah aku tuh pagarnya itu kan agak berat ya. Jadi kalau pagarnya itu pagar tarik gitu, maksudnya pagar yang buka gitu. Dan itu pagar kalau dibuka tuh harus dari luar, nggak dari dalam ke dalam gitu. Jadi harus didorong keluar gitu kan, jadi ditarik gitu. Dan pada suatu malam itu aku lagi ngumpul sama sepupu-sepupu aku di ruang tengah. Itu aku ngedenger, bukan aku aja, sepupu aku tuh kita semua ngedenger itu pagar ada yang buka. Tek gitu kan. Dan itu pagar kalau ngebuka tuh dari luar tuh harus pakai tenaga gitu kan, nggak mungkin angin. Dan per sekian detik aku keluar sama saudara-saudara aku, itu nggak ada orang sama sekali. Kalau misal logikanya, kalau emang itu maling ataupun orang, pasti ditarik, kita langsung kejar, kelihatan dong, atau ujungnya kan, atau apa gitu kan, kelihatan lah gitu kan, karena itu perumahan kan, jadi ke kanan ke kiri pasti kelihatan dong kalau ada yang lari atau gimana gitu kalau maling ya. Ini nggak ada. Dan itu bukan sekali aja, tapi dalam sehari itu bisa beberapa kali itu pagar dibuka, tapi nggak ada orangnya. Sampai akhirnya pas kedua kalinya itu pintu pagar kebuka, itu kita sengaja ngeliatin pagar gitu, dan bener pek gitu ya, narik begitu kita langsung begini, itu sama sekali nggak ada orang, dan itu pagar bener-bener set gitu. Dan kita praktekin kalau angin itu nggak mungkin sampai dia bisa ketarik gitu. Dan di situ aku di dalam rumah ngelihat sesosok si Cece ini ada di depan kamar mandi dengan muka yang senyum. Yang aku merinding. Yang tadinya di kerjaan aku dia marah, ibaratnya kayak orang marah gitu, dan dia sempet masuk ke dalam mimpi aku, amanatin aku suruh kamu pergi gitu kan. Dan aku udah pergi kan, ibaratnya aku udah pergi dari kerjaan aku udah resign, dan dia datang ke rumah, dia mukanya senyum gitu, kayak seolah-olah ya lu ngikutin apa yang gue suruh, lu resign. Pakai baju apa? Pakai baju pengantin, tapi mukanya dia senyum gitu, maksudnya pucet tapi senyum gitu, nggak seperti yang awal-awal aku lihat mukanya itu ngeluarin busa, maksudnya dari mulut yang keluar berbusa gitu, sama matanya tuh merah
Dari situ aku bilang, oh jadi dia mungkin niat dia baik untuk aku cepat pergi dari situ. Mungkin takutnya aku kena masalah gitu di situ tuh, karena aku tahu atau aku lihat kejadian sebenarnya seperti apa yang ada di situ, kayak gitu. Jadi aku sih berpikir, oh ada hikmahnya juga. Mungkin aku orangnya belak-belakan gitu. Mungkin dengan aku resign, aku nggak akan berkoar, oh iya ini lo, dia itu dibunuh loh gitu. Nggak, ini kan kalau sampai kedengeran siapa yang punya, dia nggak terima, ntar aku yang dicari gitu. Kayak gitu, itu sih. Setelah itu sampai sekarang sih masih suka ada gangguan, tapi nggak terlalu gimana. Kadang mungkin dia hanya nengok aja, kayak tadi aja kan sempet kita cerita dia datang langsung ke sini kan, si arwahnya itu, sosok si Cece-nya itu. Tapi udah nggak ada sekarang? Sekarang udah nggak ada. Dia tuh kalau boleh digambarin sedikit ya, sosok si Cece-nya itu dia pakai gaun pengantin, ya rambutnya panjang segini, yang diikat tengah pakai pita, terus ada apa sih kayak tirainya gitu. Mukanya tuh Chinese banget, Chinese zaman dulu banget. Maksudnya masih orang pribumi Cina Benteng. Tapi putih sih, putih banget. Oke, nanti di closing gue bakal undang kameramen gue yang cewek nih. Itu dia guys, sebuah kisah dari Nike ya. Nah ini sekarang gue udah panggil kameramen gue yang cewek ya. Sebenarnya bukan klarifikasi sih, gue pengen nanya aja sebenarnya tadi tuh kenapa gitu. Dan ini gak settingan ya, RJL paling males settingan. Tadi sebelum kamera mati lu kenapa lari ke situ? Jadi kalau kakak perhatiin ya, tadi tuh si kakak tuh pandangannya ke sana mulu tuh. Nah, nggak tahu pas tadi dia ngejelasin apa, tiba-tiba tuh dari belakang aku tuh kayak ada yang jalan. Cuman kayak sekeliwat doang, ya merinding. Terus lewatin belakang sini, merinding tuh. Terus maaf ya. Terus dia lewat sini, berdiri di sini. Nih di lampu ini. Iya, di belakang. Hah? Berdiri di situ. Sumpah demi Allah nih. Tapi kan emang gitu Kak, biasanya kalau kita nyebut nama kan dia suka datang ya. Yang lu lihat kayak gimana? Pakai baju putih, benar. Pengantin? Tapi vintage gitu loh. Tau gak nih lagi zaman sekarang? Vintage? Yes. Putihnya tuh putih ada tile dikit. Iya. Ya. Tile? Iya, tahu baju tile nggak? Patile? Bukan. Iya, mungkin kan dia mindik-mindik kan tadi kan di situ ya. Terus langsung dia berdiri di sini. Jadi dia mungkin memastikan, oh iya ini loh cerita gue lagi diangkat kayak gitu. Tapi pakai baju pengantin yang lu lihat? Dibilang pengantin sih kayak bukan. Kalau aku sih bilangnya gaun tapi manis gitu loh. Elegan. Mukanya gimana yang lu lihat? Aku cuma lihat ininya, sipit banget tapi cantik. Sini. Ininya tuh ketarik kan atau orang sipit kan, tapi sini tuh lebih kayak gini. Mungkin tadi kan kakak bilangnya Cina medok tuh. Ih kayak gitu. Rambutnya kalau aku lihat segini sih. Iya. Makanya lu lari tadi? Iya. Karena aku takut kesurupan kakaknya. Oh ininya? Iya. Emang mau kesurupan tadi? Enggak, jadi aku pikir kan. Iya, jadi kan aku pikir kan pas dia hadir di sini terus mindik-mindik ke sini dan berdiri di belakang aku pikir dia mau masuk aku. Jadi aku coba untuk maksudnya coba untuk ngeblok gitu kan. Dan alhamdulillah sih enggak gitu, enggak sampai. Iya. Ada lagi nggak hantunya? Sekarang sih enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi dia berdiri di situ ya? Iya. Apa dilihat sarung gua kali? Enggak ya? Iya. Promosi. Oke. Ya udah, thank you ya. Kerja lagi ya. Thank you ya. Terima kasih Kak. Ya udah deh. Karena udah terlalu lama, langsung aja kita tutup episode pada kali ini ya. Thank you ya. Iya, sama-sama Kak udah diundang ke sini. Dateng nah, ternyata lu punya ada pengalaman lagi. Cerita apa? Ada pengalaman. Apa tuh? Ada pengalaman tentang pesugihan juga ada. Pesugihan? Yang korbannya itu almarhum papaku sendiri. Beneran diceritain di mana-mana?
Gimana guys? Kalian pengen si Nike Ardila ini cerita lagi nggak? 10.000 komen di bawah. Oke, thank you Nike ya. Iya, Udah sama-sama, datang, Kak. sukses juga nih. Ternyata dia punya channel YouTube ya. Apa channel YouTube-nya? Mata Nike Mata Indigo. Nike ya. Oh pasti ini bahas politik nih Mata Nike nih. Oh bukan. Itu Apa? Mata Najwa. Ini apa? Kita lebih ke penelusuran sih. Horor, temanya horor tapi penelusuran. Penelusuran ke napi-napi gitu. Enggak, Bang. Itu kan horor juga. Enggak, kita ke tempat-tempat angker, terbengkalai kayak gitu. Oke, ya udah. Sukses channelnya ya. Iya, makasih Jangan kapok banyak. nih. Cerita ambil baiknya, buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malam jika kalian takut akan tapi harus makin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Bye.